Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mining Service. Ya, hari ini kita akan buat video lagi tentang cabin OHT 773. Bagi sahabat Mining Service yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info atau video-video terbaru dari channel Mining Service. Pertama-tama saya akan kenalkan switch opsional, yaitu switch tambahan ya. Ini adalah alarm fatigue. Kemudian monitor panel ya, saya akan kenalkan satu persatu dan beserta fungsinya ya. Kemudian yang pertama akan saya beritahu kepada teman-teman semua adalah yang paling pertama di atas pojok kanan ya. Pojok kanan ini namanya adalah maintenance interval ya, atau interval maintenance ya. Ya, ketika ini menyala artinya unit ini sudah masuk dalam waktu servis ya. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini, ini adalah elektrikal ya. Kalau ini menyala, ada sistem atau elektrikal yang bermasalah pada unit ini. Nah, kita geser lagi nih. Di tengah-tengah sini ada namanya transmission oil temperature ya. Ketika ini menyala, artinya suhu oli transmisi atau suhu torque converter itu overhead ya, atau panas. Baik. Kita geser lagi ke sebelah sini, ini adalah namanya parking brake ya. Kalau ini menyala, menandakan bahwa parking brake itu aktif atau sedang berfungsi ya. Kemudian di sudut sini ada engine oil pressure. Ketika ini menyala, maka engine oil pressure itu low atau tekanan oli engine itu rendah ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah ya. Ke bagian bawah. Di sini ada engine air filter atau filter udara ya, atau juga yang biasa disebut dengan teman-teman itu mungkin air cleaner ya. Kalau ini menyala, menandakan bahwa air cleaner itu dalam keadaan buntu atau kotor. Kemudian di sebelahnya itu ada primary steering ya, atau steering utama. Ketika ini menyala, menginfokan bahwa steering dalam keadaan bermasalah, steering utama bermasalah. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu transmission oil filter. Kalau ini menyala, artinya transmission oil filter itu kotor ya. Kemudian di berikutnya ini ada namanya engine coolant flow ya, atau aliran sirkulasi coolant. Kalau ini menyala, menandakan bahwa coolant itu sirkulasinya tidak lancar atau tidak normal. Nah, berikutnya di sini ada namanya engine system. Kalau ini menyala, menandakan bahwa ada sistem di engine itu yang bermasalah ya. Nah, berikutnya di bawah sini ini akan tampil namanya SMU, Service Meter Unit, atau bahasa lainnya adalah HM. Oke, untuk itu kita pindah ke posisi ini, switch panel ya, switch panel. Di sini saya akan perkenalkan switch panel. Mohon maaf juga karena switch panelnya sudah banyak yang hilang ya nama lambang-lambangnya. Oke, yang pertama adalah switch lampu ya. Ini adalah switch lampu, switch lampu. Nah, yang kedua di sini adalah switch automatic retarder ya. Kemudian di sini ada switch TCS atau traction control system ya. Ini ada switch test panel ya. Di berikutnya ada switch emergency steering. Kemudian di sini ada tombol AC atau switch AC ya. Ini untuk mengaktifkan AC, kita tekan ini ke atas ya. Oke, berikutnya di bawah ini ada blower ya. Ini ada mode pilihan, bisa ketika kita hidupkan AC, kalau kepengen AC-nya agak panas ya kita tinggal geser ke posisi kanan saya ya. Kemudian di sini ada namanya switch kontak. Ini adalah untuk menghidupkan engine ya. Kemudian di sini ada indikator ya yang akan menyala. Yang pertama ini adalah rating atau lampu sen ya. Kemudian di sini indikator action lamp ya, atau lampu peringatan. Kemudian di bawah sini adalah ini adalah emergency steering atau secondary steering ya. Kemudian di bawahnya ini adalah automatic retarder atau switch retarder atau indikator retarder ya. Ketika switch retarder kita aktifkan. Kemudian di bawahnya ini ada namanya TCS, indikator TCS. Nah, dia akan aktif. Semua switch ini akan aktif ketika
dia berfungsi atau aktif ya, sehingga di sini bisa kita lihat. Oke, kemudian di sini saya akan perkenalkan adalah tuas transmisi ya. Tuas transmisi ini terdiri dari posisinya netral ya. Sekarang ada netral ya, ada mundur dan ada maju. Majunya sampai 7 ya, teman-teman ya, sampai 7. Oke. Perpindahannya nanti ketika dia di posisi, contoh saya contohkan, dia di posisi 2, dia akan secara otomatis akan pindah, pertukarannya 2 dan 1. Dia tidak akan mau naik ke 3. Tapi ketika kita tarik ke posisi 4, justru dia akan berpindah secara otomatis dari 4 ke 1 atau dari 1 ke 4. Itu perpindahannya. Oke, itu mungkin secara singkat saya jelaskan. Kemudian di sebelah sini ada namanya switch aktivator ya, switch aktivator fire system. Nah, unit ini juga dilengkapi sudah dengan fire suppression ya, atau pemadam api cair ya, ketika ada kebakaran di ruang engine. Tapi ini khusus, ingat ya, ini khusus hanya di ruang engine. Ketika ada kebakaran di ruang engine, maka kita akan tarik ini dan tombolkan switch aktivatornya, sehingga dia akan memadamkan atau ya memadamkan api di seputaran engine. Oke, berikutnya ini adalah switch parking brake ya. Ini switch parking brake. Kemudian di belakang sini ada namanya reset valve parking brake ya. Ini akan ke posisi keluar seperti sekarang ketika udara di tangkinya kosong ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, tambahan sebagai di pertambangan juga harus dilengkapi dengan namanya radio komunikasi ya. Kemudian di bawahnya sana saya akan perkenalkan ya. Yang pertama ini adalah yang saya pijak ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Yang saya pijak ini adalah pedal akselerator ya, atau pedal kalau bahasa hari-harinya mungkin kita sebut dengan pedal gas ya. Oke, kemudian di sini ada service brake ya, service brake pedal ya. Kemudian di sebelah sini ada emergency brake ya. Kita lanjut di dashboard sebelah kiri saya. Yang pertama adalah tuas steering ya. Ini fungsinya adalah untuk mengatur sudut dan tingginya steering. Contohnya seperti ini, saya contohkan ya, saya praktekkan. Kalau kita tarik ke atas, kita akan dapat untuk mengatur sudut steering ya. Kemudian kalau kita tekan ke bawah, itu akan mengatur tinggi dan rendahnya steering ya. Oke. Kemudian di sini ada switch multifungsi. Kenapa sih namanya switch multifungsi? Karena sangat banyak sekali ya fungsinya. Ada dari sini lampu ya. Kemudian ada rating ya, atau lampu sen kiri dan kanan, terus juga ada wiper ya, ada washer ya, tapi sayang di sini sudah rusak ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada, tadi terlupakan, adalah manual retarder ya. Nah, retarder ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan. Oke. Jadi unit yang sebesar ini sudah, kalau kita mengurangi kecepatan, tidak lagi menggunakan service brake, yaitu menggunakan retarder. Oke. Oke, lanjut ke dashboard sebelah kiri ya. Ada di sini ada indikator ya, ada 4 indikator yang akan aktif ketika kita aktifkan di switch multifungsi tadi. Kalau kita aktifkan mau berbelok ke ratingnya ke kiri, dia akan menyala ya. Oke, kemudian juga di bawahnya itu ada indikator dam body ya. Dia akan menyala ketika kita ngangkat vessel atau dam body terangkat. Kemudian ketika posisi tuas transmisi di posisi mundur, maka lampu ini juga akan menyala. Jadi ini indikator transmission mundur. Kemudian di sini adalah lampu besar atau lampu jauh ya, itu indikatornya. Nah, kemudian di bawah sini ada namanya switch front brake ya, atau pemutus brake depan. Jadi brake depan ini bisa kita aktifkan ataupun bisa kita lepas atau kita tidak aktifkan. Jadi kalau kita aktifkan ketika service brake kita pijak, maka ketika service brake kita pijak, maka rem depan dan rem belakang akan bekerja. Tapi kalau ketika kita tidak aktifkan, ketika service brake kita pijak, maka rem belakang saja yang akan bekerja. Oke, kita geser ke sebelah sini ya. Di sini kita bisa lihat temperatur ya. Temperatur yaitu mungkin temperatur coolant yang pertama saya jelaskan. Ini adalah temperatur coolant. Kita bisa lihat temperatur coolant itu normal atau tidak ya. Kemudian di sini ada temperatur brake ya. Kemudian di bawah ini adalah pressure ya, pressure dari udara rem ya, atau udara brake ya. Dia akan posisinya di merah ya. Sekarang ini posisinya di merah karena di dalam tangkinya kebetulan kosong ya, karena unit sudah lama kita matikan. Kemudian di sini ada level fuel ya.
kita bisa lihat di sini level fuel yang ada di tangki ya. Kemudian bagian sini ini adalah RPM. Kemudian di bawah RPM ini ada digital ya, digital. Yang pertama akan saya kasih tahu ini adalah ground speed ya. Kita bisa lihat kecepatan unit kita itu berapa. Nah, sekarang posisinya 0 karena unit kita lagi berhenti ya, kilometer per jamnya ya. Kemudian di sini actual gear, dia akan muncul actual gear. Jadi posisi tuas di berapa, maka dia akan timbul di sini. Nah, posisinya sekarang di sini netral ya, karena tuas transmisi di sini posisinya netral. Contohnya saya akan geser ke 1 ya. Oh sorry, mungkin unitnya nggak hidup ya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi. Untuk teman-teman yang ingin request video-video tambang berikutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.